nama saya Luna Riana Lubis. Kebetulan saya dosen di FISIP nih Pak. Temen, silakan Bu. ya, kami mau menanyakan, karena kan saya lihat kebijakan dari pemerintah sendiri kan juga tumpang tindih ya, dari PSBB, kemudian lockdown, itu apa ya, nggak konsisten gitu loh Pak saya lihatnya. Kemudian yang saya tahu di suatu daerah di Jawa Tengah, kalau nggak salah di Tegal gitu Pak, itu menetapkan lockdown dan akhirnya itu tidak diperbolehkan ya kalau nggak salah dengan Kemenkes. Nah ini kan apa ya, sesuatu yang tumpang tindih ya Pak ya. Padahal di situ kan kebijakan tersebut kan dibuat untuk membatasi penyebaran virus corona yang sudah semakin menggila seperti ini. Mohon arahannya, Prof. Ini sebenarnya bagaimana tentang kebijakan PSBB atau lockdown yang lebih maksimal untuk apa namanya, mencegah penyebaran. Terus ada lagi yang lagi itu adalah apa ya, yang kemarin Pak Jokowi ini menyampaikan kita harus hidup berdampingan malahan dengan apa namanya, virus corona ini. Mohon arahannya, Prof. Oke, yang pertama Bu Luna ya, soal lockdown atau PSBB. Ini memang menjadi perdebatan wacana yang cukup lama di awal-awal khususnya di awal-awal, di mana pemerintah tidak mengambil kebijakan lockdown. Jadi lockdown agak beda dengan PSBB. Jadi lockdown itu betul-betul ditutup. Tapi PSBB itu ada limited, istilahnya ada limited restriction. Saya sebut di situ adalah limited restriction, di mana ada restriksi tertentu tentang mobilitas sosial, mobilitas ekonomi, ya. Nah, itu yang dipakai. Jakarta pakai itu, Surabaya itu. Nah, memang Tegal agak unik. Kalau nggak salah sampai sekarang di Tegal nggak ada yang kena. Nah, di Tegal yang termasuk unik, pemerintah daerah sebetulnya mengambil semacam, kalau saya sebut itu kearifan lokal ya, kearifan lokal, di mana pemerintah daerah membuat kebijakan sendiri yang asimetris ya dengan pemerintah pusat. Bahkan sebetulnya ini memang banyak polisi yang asimetris. Jadi banyak polisi yang asimetris. Bahkan misalnya di satu sisi ada PSBB, di sisi lain ya enggak gitu loh. Kita lihat misalnya reinforcement-nya PSBB pun macam-macam. Kita lihat misalnya di Surabaya, di satu sisi ada PSBB, tapi di sisi lain kerumunan juga masih ditemukan di mana-mana. Ini kan agak lain ya. Jadi memang kalau kita ingin mengendalikan, mau nggak mau PSBB tiba-tiba terputus ya. Oh, nah, silakan monggo Prof. Iya, diteruskan Prof ya. Jadi satu misalnya, kalau PSBB diberlakukan, mau nggak mau harus simetris. Jadi, nah ini kan masih asimetris. Polosenya dan implementasi polosenya, karena kita bicara soal implementasi kebijakan publik. Nah, ini masih asimetris. Nah, belum lagi relasi antar daerah yang terdekat dengan yang lain. Nah, ini sekali lagi, ini kan untuk membatasi penyebaran virus. Kita baru membatasi penyebaran virus. Belum lagi non-virusnya. Misalnya bantuan sosial, ya itu siapa yang berperan? Pemerintah pusat berapa? Provinsi berapa? Kabupaten kota berapa? Coba kita lihat. Ini kan karena itu akan menjadi agak sedikit muncul ke publik kan antara pemerintah DKI dengan pusat, ya kan? Sempat ada perdebatan antara Bu Sri Mulyani, kemudian Pak Muhajir, Menteri Sosial, dengan Gubernur.
ya kan? Gubernur merasa sudah bantu, pemerintah pusat merasa nggak bantu. Nah, kan jadi nanti ada asimetris, bukan hanya mengatasi coronanya, tetapi juga mencegah dalam konteks ekonomi. Bansosnya aja masih tumpang tindih, masih agak asimetris. Nah, karena itu ini yang saya sebut itu butuh desain grand design untuk responnya seperti apa, ya. Respon itu kira-kira untuk mengatasi ini supaya bisa turun itu seperti apa, kira-kira sampai bulan Juni seperti apa, dan itu harus seluruh Indonesia. Karena kita nggak bisa mengatakan nggak mungkin daerahku nggak kena. Ya. Kita lihat pesantren yang di daerah yang jauh dari Surabaya, tiba-tiba menjadi pasar yang jauh dari Surabaya menjadi klaster sendiri. Ya. Jadi ini nggak bisa kalau tidak ada pemetaan secara nasional, karena itu desainnya nasional. Nah, yang kedua adalah ketika itu dikaitkan dengan nasional, berarti saya inginkan PSBB nasional bukan seperti itu, bukan. Tapi ada mana yang harus PSBB, mana yang tidak. Nah, kalau sudah begitu kemudian intervensi pemerintah untuk menyumbang alat kesehatan, kemudian ekonomi, ya seperti beras dan lain-lain, logistiknya, ya, itu kan nggak mungkin diganti pusat. Semuanya pusat nggak mungkin. Pusatnya itu 450 miliar, yang bansosnya itu kalau nggak salah kurang dari 100 miliar. 100 triliun maksudnya. 450 triliun, bansosnya nggak sampai 100 triliun. Nggak mungkin itu. Nah, mau nggak mau di situ misalnya harus ada. Ini bagian mana yang punya pusat, bagaimana punya provinsi, dan bagaimana punya daerah. Itu harus clear cut dibicarakan dalam konteks policy sebelum diimplementasikan. Nah, jadi ini, nah belum lagi ke depan setelah kita masuk new normal, ya, karena kita belum masuk new normal ini, kita masih belum normal, kita masih messy ini. Ya. Kita bentar lagi akan masuk new normal, di mana mau nggak mau kita harus ikut kegiatan ekonomi, ya. Pendidikan harus jalan, ya, ibadah dan lain-lain harus jalan, tetapi dengan misalnya di mana-mana harus pakai masker, ada jarak, ya. Angkutan publik tidak lagi dempetan seperti sebelumnya, angkutan pesawat juga tidak lagi dempetan seperti sebelumnya. Pasar tidak bisa dempetan seperti sebelumnya. Nah, ini seperti apa? Ini butuh regulasi. Regulasinya belum ada. Nah, jadi pemerintah belum secara kuat untuk bagaimana mengatasi untuk new. Belum lagi tahap ketiga. Ketika kita mau rebound, ya, ketika sudah kehidupannya sudah normal, itu butuh aktivitas modal untuk ekonomi. Kan modalnya kebanyakan drop, ya, pada saat pandemi ini, ya kan? Jadi para pengusaha kekurangan modal, negara kekurangan modal, ya, ada penambahan orang miskin, jumlah orang miskin tambah, ya. Begitu juga saya kira GDP per kapita kita pun akan turun. GDP per kapita kita akan turun. Seorang kawan dari Pajajaran mengatakan di beberapa daerah minusnya cukup besar. Jawa Timur termasuk minusnya itu akan cukup tinggi kalau, ya, pemerintah gagal mengatasi corona. Jadi pertumbuhan ekonomi kita minus. Ya. Tahun 97 kita minus, 98 itu kira-kira 13%. Tetapi waktu itu ekonomi, ya, kehidupan yang lain-lain bisa diatasi, kita pinjam dapat. Nah, sekarang kita pinjam dari mana?
Nah, kan mau di sini ada kebersamaan, ya, kebersamaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ya, memang kita tidak bisa lagi menyalahkan siapapun, ya. Mau nggak mau kita harus bersama-sama, ya. Dan komunitas kita juga, saya kira di level komunitas juga itu. Sehingga misalnya yang kaya ya sudah harusnya menyisihkan sebagian hartanya ya untuk membantu saudara-saudaranya yang memang mengatasi. Jadi di sini gerakan sosial ya nggak bisa lagi negara ini. Jadi kalau semua diserahkan negara berat. Jadi kalau di sini posisi negara gimana? Kita nggak, kalau orang negara regulatori tadi harus jelas macam-macam. Tapi di sini peran komunitas, kelompok, dan lain-lain saya kira sangat penting. Gitu ya. Terima kasih, ya, terima kasih Bro. Ini di chat sudah mulai banyak yang